Karena biasanya Arsenal suka battle di akhir musim, biasanya satu-satunya momen Arsenal ada di puncak itu di awal musim. Tapi sejak kedatangan AFC Bournemouth, sejak awal musim aja mereka yang di puncak, di atasnya Arsenal FC. Ternyata ini lawan yang sama yang menumbangkan tim saya, yang membuat lemas diri ini. Tapi ini kawan-kawan saya kayaknya lagi happy aja nih kayaknya. Cuma berapa 2-0. poin jaraknya? Nah, Sama MU. seburuk-buruk kayak MU kok yang akhir musim lebih bagus kayaknya MU ya. Gawat, gawat. Leeds menang gak? Pemain keturunan Indonesia golin Pascal Struijk Wih, itu masih mungkin gak sih? 2-0. Indonesia. Bisa. Itu kan dikomenin sama penyerangnya Leeds Joel Piro. Indonesia is calling. Di komen di postingannya Struijk lagi golin gitu. Bercandaan anjing. Erick Thohir kita tunggu ya, salaman sama Pascal Struijk ya. Ini tapi bahasnya yang ini aja deh, yang big match nih, big match. Jangan MU jangan Arsenal mulu kan. Ya, yang big di luar ya. Liverpool versus Chelsea. Super Sunday. Di game yang cenderung main hati-hati sebenarnya ya. Terutama Liverpool main di Anfield, tapi dari awal pertandingan tuh Chelsea lebih banyak menekan gitu kan. Bener. Kayak gue ngeliatnya sebenarnya kalau ngeliat Arne Slot dari awal musim sampai sekarang, Liverpool kan jarang ya menang gede. Arguably best winning mereka itu lawan Man United 3-0 di Old Trafford gitu. Tim apa itu yang dilawan sama mereka ya? Yang pertama secara skor, rivalitas, sama kemudian secara permainan gitu. Gua nggak bilang bahwa Liverpool di game tersebut tidak main bagus ya, secara taktik rapi gitu. Cuman ada faktor di mana Man United yang emang buruk secara taktik tuh ngasih kayak menyediakan hidangan gitu. Kok loh buruk sih? buat Bego. Bukan berak. yang lagi berak. Bego. Oke, Liverpool Chelsea. Ya itu maksudnya konteksnya gitu. Jadi ketika menghadapi Liverpool tuh jangan sampai lu memberikan hidangan kepada mereka gitu. Karena secara taktik mereka udah rapi. Jadi ketika lu udah taktiknya rapi terus lawan ngasih hidangan ke mereka, itu makin membuat mereka tambah gacor gitu. Slot mesinnya gacor gitu. Nah, jadi itu yang menurut gue kejadian ketika Chelsea menghadapi Liverpool gitu. Tadi yang gue bilang sebelum rekaman yang gue notice adalah oke lah si Enzo Enzo Maresca sebagai pelatih itu ngeset Chelsea posisinya udah bagus gitu ya, rapi segala macam. Cuman eksekusinya ketika defending gitu ya, pemain Chelsea itu masih ball watching gitu, ngeliatin bola gitu. Makanya kemudian itu membuat sejumlah pemain dari second line bisa masuk ke dalam kotak penalti. Kelihatan dari golnya Curtis Jones gitu. Itu berulang kali kejadian tuh. Babak pertama gitu juga ada banyak banget Trupas bisa masuk karena ball watching segala macam. Even penaltinya tuh juga begitu. Ada dua kan. Satu jadi penaltinya salah, yang kedua lagi itu calling for penalty teman VAR membatalkan gitu itu kan. Yang Curtis Jones kayak lumba-lumba kan ya? Iya, kayak gitu ya. Jadi menurut gua momen-momen kayak begitu yang ngasih kesempatan buat Liverpool. Taktik mereka oke, tapi jangan kasih mereka hidangan. Makanya gue bilang tadi lawan Arsenal nih, apakah Arsenal bakal coba main safe juga lawan Liverpool? Karena Liverpool udah pasti untuk sebisa mungkin mancing pressing lawan. Mereka main safe dulu, kontrol dulu. Ketika dapat kesempatan baru mukul gitu. Dan mereka bagus buat direct vertical footballnya itu. Iya, apa yang lu lihat Dex dari Chelsea Liverpool kemarin? Ini gue ngomentarin sedikit. Liverpool tuh dapat 2 penalti ya. Yang pertama salah penalti, yang kedua penaltinya salah. Dianulir. Kesul. Lo gak adanya ini, gak adanya apa namanya? Berak lu deh. Kartu kuningnya Tosin. Lu kan sekarang loss of the game itu kan D-nya Dex Glenisa kan. Ya udah. John Brooks ini wasitnya ya. Iya. Jadi gua kalau lihat apa yang kan orang-orang pada nanya apa yang bedain sama Saliba kan. Kalau Tosin tuh soalnya proximity ke Levi Colwill itu dekat. Jadi sama yang pertama dekat. Gusto pakai Colwill dekat, Colwill lebih dekat. Yang kedua arah bolanya tuh bukan ke gawang tapi ke pinggir lapangan. Agak ke pinggir. Yang ketiga itu kalau pas yang di golnya yang di Saliba itu David Raya-nya lagi di depan emang. Dan ada Ben White sebenarnya. Jauh cuman. Nah, itu bedanya. Cuman kalau gue jadi John Brooks memang itu kan kejadian ini terjadi setelah pertandingan Arsenal Bournemouth kan. Dia tuh udah punya presiden dong di kepalanya. Ini kejadian kayak gini sama nih. Apakah gue akan melakukan hal berbeda? Kalau berbeda pasti akan protes gitu. Masalahnya dia nggak recall ke VAR-nya, nggak lihat dulu gitu. Gue sih ngerasa ke psikologis wasit aja sih kayak gitu. Jadi dia udah tahu resikonya nih. Dia akan beda, resikonya bakal banyak yang menghujat gitu sih. Tapi kalau benar apa enggak, gue rasa sih itu benar. Secara aturan itu proximity. Ternyata itu udah elemen lagi yang perlu kita perhatiin. Bukan proximity di Love to Game, gue lupa namanya apa. Cuman ada di situ.
Nah itu berarti buat kan kita nentuin nambah lagi nih elemen kecil elemennya, yang perlu nambah kita lagi. perhatiin. Benar. Tapi Gimana kita tahu ternyata ada proximity. Kita nggak Jelimet tahu. ya anjir, orang makin jelimet tuh. Iya, maksud gue kan perkara VR ini kan juga ada permainan persepsi juga dari wasit VR sama wasit di lapangan gitu. Dan kalau gue pikir ini belum kita bahas Serie A loh. Serie A tuh ada dua kejadian nih. Empoli Napoli itu ada Empoli protes VR sama Juventus sebenarnya itu kartu merahnya si Romagnoli. Tapi ntar kita bahas deh. Nah tapi menurut gue kalau misalkan perkara proximity itu iya mungkin kita harus balik ke peraturannya lagi. Jangan sampai membuat interpretasi itu berbeda-beda gitu loh. Itu gimana cara bikin peraturan kayak begitu gitu. Karena yang jadi faktor menurut gue sejauh ini yang jadi kontroversi yaitu karena masih ada persepsi atau apa namanya pandangan pribadi wasit bisa bermain berdasarkan rules tersebut gitu. Iya makanya maksudnya last man standing, last man defender itu udah satu hal gitu ya. Kita tahu ya sebenarnya logically kalau misalnya tinggal satu orang tersisa ya udah kartu merah. Ternyata kita perlu memperhatikan juga arah bola. Nah Arah ini bola, yang iya, baru iya. arah bola ke samping atau ke depan ya. posisi juga kipernya proximity, sama posisi posisi kiper juga. kedekat posisi kiper maju apa Kiper enggak? lagi kosong nggak gawangnya. Kalau lagi kosong kan dia ada Oke. kecenderungan buat nendang langsung kan. Jadi yang diperhatiin tuh kalau ada kejadian gitu, coba lihat ini dia last man enggak? Temennya paling dekat kemana? Arah bola kemana? Kiper di mana gitu berarti? Makanya sebaiknya John Brooks lihat dulu ke VAR, VAR-nya supaya wasit tetap mastiin salah. itu yang Itu. saran gue sih maksudnya ke depannya. Apalagi dia kan udah tahu kejadian sebelumnya nih, sehari sebelumnya. Ya dia udah tahu dong bakal rame dong. Ya berbagai alasan tuh harus dia backup dengan iya. Berarti yang data kita dia sendiri. kritisi harusnya gitu. wasit Chelsea Liverpool ya, bukan wasit Arsenal Bournemouth. Bukan. Jadi sebenarnya itu loh kan maksudnya Iya, gue iya, gak mau juga iya. dibilang oh fans Arsenal nyalain wasit terus. Enggak ini wasit pertandingan lain. Yang gue rasakan Iya. inkonsistensinya. Kan pertanyaan lu kenapa Brooks itu gak lihat VAR? Iya. Iya kan? Karena sebelumnya udah ada kejadian kayak Jadi gitu. gitu betul. Ini hoki aja sih menurut gua karena kalau kita lihat replaynya ternyata itu mendukung untuk kartu merah. Andai kan itu mendukung kartu merah, protesnya lebih berlebihan pasti. Harusnya. Tapi gue sebagai fans sepak bola ya, maksudnya gue mengesampingkan kayak gue mesti nonton kayak memperhatikan strategi seperti apa namanya, terus juga intrik-intriknya seperti apa. Yang gue ngeliat semalam itu kan gue nonton sambil main Ultimate Team ya. Jadi kayak ya udahlah nih tim bukan tim gue Liverpool sama Chelsea. Tapi gue satu yang menarik kayak ngeliat Chelsea, wah Chelsea stretch banget kan ya, lebar banget dan itu dimanfaatin sama Liverpool di mana ruang kosong di tengah tuh jadi banyak loh. Lu main kayak gitu sama aja kayak ngasih Liverpool bener kata sih. Monggo silakan masuk Mas Itu ke kan. dalam. Makanya gue bilang kayak memberikan hidangan, Iya, memberikan itu- hidangan. Menarik. Lu serang menyerang kayak lu beneran kalau kata zaman lu kayak jual beli serangan lah. Misalnya lu nyerang bolak-balik. Tapi itu lu main stretch, lu sama aja. Dan balik lagi kemarin berapa kali kita sempat bahas Jadon Sancho bukan winger yang 1v1. 1v1. Pas babak kedua masuk Pedonetto akhirnya kan itu Iya. berhasil nusuk. Ada dan menurut gua itu golnya Curtis Jones itu emang bagus banget ya. Walaupun itu Chelsea kayak lu ngapain sih baru nyetak gol, baru kayak dikasih senang Iya. sebentar udah gol kayak ya. Dari situ gua ngeliat kayak udah Chelsea akan susah sampai akhirnya Nunes tuh yang terakhir salah, Arne Slot marah-marah anjir di pinggir Benar. lapangan tuh kayak wah marah-marah kayak wah anjir. Tapi emang Liverpool ya 3 poin bagus lah buat Liverpool, selamat bagi Liverpool. Tapi Chelsea ya lu harusnya Enzo Maresca tahu lah, misalnya lu lawan Liverpool yang kayak gitu lu jangan se-stretch itu beneran jarak mainnya jauh-jauh banget loh. Gila, Sebenarnya tuh ada yang menarik juga pemosisiannya si siapa Cole Palmer yang kita bahas Yes. di preview kemarin kan dia kan suka drifting keluar tuh ya. Dan drifting keluar tuh dia ternyata ke kanan ya buat kerjasama sama si Noni Madueke Iya. itu defaultnya gitu dan itu bikin kiri itu jadi terisolasi dan yang ada di kiri itu Jadon Sancho yang nggak bisa main 1v1 Iya. jadi harus punya proximity sama teman yang deket buat kombinasi. Tadi udah dibahas juga sebelum tag ini kan kita bilang bahwa mungkin kalau misalkan fullback kirinya itu si Kukurea Jadon Sancho bisa kebantu ada yang bisa Iya, dia- underlap Yes. sama overlap Overlap. gitu. Cuman ini kan yang kemarin main Malo Gusto kalau nggak salah ya back kirinya. Dan itu dia nggak ada dan itu beneran bikin Sancho terisolasi dan ya gue menyadari bahwa mungkin si Nabil bilang Neto tuh kayaknya bukan pembelian yang diinginkan oleh Enzo Maresca, tapi itu membantu. Iya. Maksudnya Jadi Neto super tuh sub ya. membantu gitu. Soalnya Karena jadi super bisa one on one sama Trent yang menurut gue jadi mainnya terbantu juga menghadapi winger yang di babak pertama itu Iya. bukan tipikal 1v1 Iya gitu. bener sih, maksudnya kalau si Neto masuk pun nggak ada yang misalnya kalau ketika pemain sayap memberikan umpan ke tengah dia langsung gerak either dia melebar nusuk atau nggak masuk ke dalam kan. Iya. Nah biasanya ketika dia masuk ke dalam tuh ada fullback yang maju untuk memecah konsentrasi back lawan. Ini kayak nggak ada gitu, kayak Neto gerak sendiri ke dalam aja gitu. Tapi Liverpool bukan tanpa celah, ada beberapa kali kayak si Madueke itu tendangannya yang di Iya. kotak penalti luar ke atas, Palmer juga sama, ada yang di play safe
closing kan. Iya. Itu lo nengok tuh lagi main Palmer. Begini kan set. Udah 3-0. Biasa kan aman. volumenya yang sono, yang TV-nya. Jadi kalau ada Iya, peluang gitu kan. emang. Salah. Iya, kok gini main gini. Oh, aman aja. Gitu. Tapi maksud gue terhibur dengan pertandingan semalam. Ya, sebelum gue bahas soal pemosisian nanti sih. Gue mau ngomentarin tadi soal Darwin Nunes gitu. Karena kemarin gue live reaction. Pas Nunes masuk, pemain Cina masuk. Mirip. Si ini siapa namanya tuh? Lupa gue Yang cetak namanya. gol. Yang cetak lupa yang gol. gol kedua. Nangis Iya, itu iya, ada. iya. Tapi soal soal pemosisian ini sih. Tadi kan sempat dibahas juga bagaimana Sancho nggak sebagus itu 1v1 gitu kan. Nggak ada support juga dari Kukurea yang mana sebenarnya Malo Gusto yang ditaruh di kiri untuk mengisi posisi Kukurea nggak ada. Terus kanannya Reece James main lagi. Iya, di Setelah situ sekian itu. lama langsung his back. Tapi diganti tuh. Iya, nggak tahu nih cedera lagi apa enggak. Takut cedera balik lagi deh. Iya ya, emang taktikal ya. Diganti Tapi lagi kan ya. masih kita nggak tahu kapan Reece James cedera lagi. Itu pertanyaannya, Itu ya kan? the first WFH captain. Bener, karena udah ini kan Carly udah denger kayak kamu sembuh Reece James ya udah tren saya taruh kiri ya di timnas ya coba ya. Kamu saya kan nama Kyle Walker aja ya coba ya. Satu. Iya, makanya terus tengah itu ada Wesley Fofana diganti sama Tosin ya. Tosin, Kemarin ya, Tosin Tosin. sama Liverpool. Nah, yang menarik sebenarnya juga kita bahas satu-satu deh timnya. Liverpool dulu. Liverpool di mana ada Robo sama Trent. Ini tidak senaik biasanya gue lihat kemarin tuh ya. Cukup disiplin karena ada Sancho sama Palmer sering-geser ke kanan juga Dex. Jadi mereka stay di sana tuh. Jadi yang bikin Liverpool kewalahan itu adalah sisi kanannya Chelsea adalah sisi kiri dari Liverpool sebenarnya itu. Trennya justru defense-nya bagus kemarin karena emang gak banyak serangan Chelsea juga. Pas gue lihat presentasinya banyak dari kanan sih. Itu yang bikin sama lo kalau lihat Cole Palmer itu selalu ngisi pocket space-nya di antara Robo sama back tengahnya. Makanya cara Liverpool ngantisipasi Cole Palmer adalah si Cody Gakpo penyerang nih itu lebih narrow supaya nggak ada operan ke Palmer. Makanya startnya Palmer itu nggak di half space tapi di lebih pinggir lagi atau lebih tengah lagi tapi bawa bolanya tuh ke antara dua back itu tadi, back sayap sama back tengah. Sama yang gue perhatiin ini ya, cukup menarik ini setiap set piece itu Liverpool bisa switch fullback ya. Iya, Jadi Robertson di sana, udah kan sering. di sini ya sering banget kayak gitu terjadi gitu. Gue baru bener-bener perhatiin ada perubahan kayak gitu. Nah kalau dari defense-nya Chelsea yang gue lihat itu Reece James itu dengan kembali dia kan his back ya. Dia kalau Nico Jackson selalu bukan his back, his forward kan. Dia penyerang kan, bukan back kan. Nah kalau dari Reece James tuh gue ngeliat dia masih belum padu sih. Lo lihat deh jebakan-jebakan offside-nya Chelsea kayak 3 kali deh. Gak worth karena ya dia belum ini aja belum nyetel Udah aja. lama gak main juga. Udah lama main. Sama kalau menurut gue ketika defend tuh Chelsea tuh terlalu narrow. 4 back kalau lo lihat Arsenal deh pas lagi lawan Bournemouth tuh kan udah 10 back four emang narrow tapi kan di cover sama yang sayap dari depan atau dari cover dari gelandang yang turun atau nge-backup sayap gitu. Nah Chelsea itu kalau lagi defending menurut gue terlalu narrow dan itu bikin banyak pemain Liverpool tuh bisa naik sampai ke area saya buat nerima bola gitu. Itu yang kemudian menurut gue kayak ini kok dibiarin sih dari babak pertama gitu. Iya. Oke, kita tadi yang gue penasaran, gue pengen bedah si Liverpool dulu misalnya ya. Kalau tadi kita bilang fullbacknya juga cukup solid di sana. Terus Chelsea kan nge-stress ngebiarin tengahnya kosong. Nah, kemarin juga banyak di media bilang ini the battle of 22 years old si Gravenberch sama Cole Palmer gitu ya, dimana Gravenberch kan biasanya tuh dia yang menang umur 23 Curtis Jones. Iya. bener juga. Maksudnya Gravenberch ini biasanya kan dia nemuin role yang enaknya di slot nih salah satu kepingan penting karena dia banyak carry bola bahkan passing at the end of ball carry itu dia terbanyak kedua setelah Kovacic. Benar. Jadi emang dia suka membuka ruang buat teman-teman lainnya lah dan dia juga ball recovery segala macam menang gitu ya. Banyak banget winning duelnya selama ini. Cuma kemarin kan kayaknya juga ada disiplin di sana gitu. Nah, berarti yang membuat Liverpool ini bisa mencuri akhirnya 2 gol gitu ya. Ini apakah emang karena Chelsea yang menghidangkan tadi dengan main tengahnya bolong atau Liverpool punya sesuatu gitu yang lo lihat? Tiga gelandang Liverpool, Szoboszlai, terus Gravenberch sama Curtis Jones tuh balance-nya bagus. Szoboszlai sama Gravenberch bisa carry bola. Yang jaga kontrol sama kedalaman Curtis Jones. Dia tahu kapan harus delay, terus kemudian sirkulasi maksudnya oper kiri kanan gitu ya. Kapan kemudian timingnya untuk ngedirect bola ke depan gitu. Karena dua temennya dia di gelandang ini udah tahu gitu kapan harus ngebawa bola gitu. Nah, dia main safety-nya ini si Curtis Jones. Menurut gue itu salah satu kuncinya. Chelsea itu Enzo Fernandez nggak ada kan, yang bisa kontrol, yang main
Caicedo sama siapa ya sama kemarin? Lavia kemarin. Sama Lavia gitu. Nah sebenarnya Lavia itu favoritnya si Enzo Maresca gitu. Cuman ketika menghadapi midfield battle kayak gitu, lu butuh satu orang yang kontrol, yaitu Enzo Fernandez yang baru dimainin di babak kedua gitu. Dan menurut gua ternyata dia baru pulang juga ya habis international break. International break Ya, sama kayak McAllister kan. Jadi agak telat, makanya kemudian nggak bisa jadi starter gitu. Jadi itu mungkin jadi faktor juga. Tapi kalau misalkan Enzo ada yang bisa kontrol bola dan sedikit nahan gitu ya supaya Liverpool nggak terlalu bisa gaining control di tengah itu bisa jadi beda. Sebenarnya gitu. tuh Dewsbury Hall juga bisa, cuman kemarin kan nggak dimatiin. Iya. Kalau Gravenberch itu sebenarnya kalau liatin gaya main itu simple. Lebih simpel daripada gelandang-gelandang bertahan yang kita seling seroti kayak Rodri gitu. Busquets, maksud lu Busquets gitu. Dia kalau dapat bola, kalau lagi bingung, kalau di press bingung, ya udah ke belakang lagi aja. Arah bola itu sering banget ke belakang gitu. Dan itu kayak Henderson maksudnya. itu gue bilang iya itu back pas kapten dibilang. Henderson nggak samping. samping ya. Itu gue bilang effortless tapi ya itu emang yang harus dilakukan. Iya. Declan Rice ke Johnston Spurs Euro balik ke belakang terus. Ya gitu maksudnya kalau ngelihat kalau Henderson itu kan emang kenapa kemudian si Jurgen Klopp butuh dia itu emang satu yang bisa bikin safety sebenarnya gitu. Emang orang kritik kan main aman banget lu kiri kanan doang, tapi emang kadang-kadang kayak gitu posisi butuh. DM emang harusnya kayak gitu. Bisa memberikan keamanan. Seenggaknya enggak tren di situ. Iya, benar. Seenggaknya enggak tren. Nah, maksud gue satu hal lagi kalau ngomongin Gravenberch tuh ketika lu ngepres dia sebenarnya kalau dia opsinya ada dua. Kalau dia ngerasa dia bisa nge-break lawannya, dia carry ke ruang yang udah ditinggalin sama yang nge-press dia. Kalau misalnya dia ngerasa nggak bisa, ya itu oper ke belakang itu gitu. Jadi sebenarnya ketika dia ngoper ke belakang itu bukan berarti dia nggak press resistant, dia press resistant juga. Beberapa kali bisa carry bola ngelewatin lawannya yang press itu gitu. Cuman dia tahu aja gitu kapan harus milih opsi yang baik gitu. Iya, dan ini kan kemarin duel antara tim yang ofensifnya terbaik kedua, yaitu si Chelsea ya, skornya paling banyak setelah City kalau nggak salah, melawan Liverpool yang kebobolan paling dikit, sama juga clean sheet paling banyak sejauh ini gitu ya. Jadi offense lawan defense. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Liverpool itu kan ada bisa dibilang mungkin dua pemain yang sebenarnya fans Liverpool juga kayaknya lu bisa lebih ceilingnya lebih tinggi dari ini deh, yaitu orang Batak Szoboszlai. Iya kemarin tuh banyak protes ya. Szoboszlai sama si Curtis Jones kan biasanya dicengin mulu tuh. Tapi ternyata kemarin main dulu match katanya. Iya, si layak. Curtis Jones tuh emang memecah pro dan kontra sih. Tapi kalau misalkan menurut gue pro dan kontra Szoboszlai itu tergantung gimana lo ngelihatnya dia atau mempersepsikan dia. Sama kayak lo ngelihat mempersepsikan Kobe main, wah harusnya dia bisa defending lebih bagus. Enggak, dia bukan itu role-nya. Dia harusnya nomor 8 yang lebih maju gitu. Nah, itu baru tepat. Kalau misalkan Curtis Jones menurut gue kayak lu terlalu main aman. Enggak, lu harus ngeliat dia sebagai emang posisinya kayak gitu. Iya, emang harus role-nya kayak gitu. Jadi emang itu kenapa kemudian memecah pro dan kontra. Dan menurut gue sebelum pro dan kontra lu harus pakai kacamata yang tepat dulu untuk memandang seorang pemain gitu. Iya. Kalau kita geser ke Chelsea ya, dimana ini attacking yang sangat luar biasa gitu ya, nggak cuma Cole Palmer doang. Well, anyway, Cole Palmer coba dimatiin juga, tapi ada pemain-pemain lain. Nico Jackson, Noni Madueke, Jadon Sancho, masuk Pedro Neto yang beberapa kali juga sebenarnya memberikan ancaman gitu buat Liverpool gitu. Tapi kemarin sih kita lihat bisa ditawar ya, bisa ada penawarnya gitu untuk Chelsea ini gitu. Gimana lu ngeliat approach yang Chelsea lakukan yang bisa di cover oleh para back Liverpool? Ya gue ngeliat nggak punya banyak alternatif penyerangan sih Chelsea sih. Cuman yang gue lihat Cole Palmer udah bener sih dengan drifting wide. Cuman kalau startnya dari kanan dia ke tengah, yang bikin kirinya Liverpool tuh kebingungan itu udah bener. Cuman kedepannya emang gue nggak lihat Chelsea punya penyerangan yang bagus sebelum Sancho kemudian masuk. Neto kemudian masuk. Setak menurut gua, setak. Setak. Beberapa kali trupasnya lepas sih Chelsea itu ya. Maksudnya trupas ke pertahanan Liverpool. Ya lebih baik. But then again eksekusi matters gitu. Iya, plus babak pertama pun sebelum Neto kan lebih banyak kayak memaksimalkan kesalahan pemain Liverpool juga yang akhirnya lu dapat bola sendiri yang si Cole Palmer nyetak gol. Tapi pertanyaan gua kalau emang dia harusnya kan Enzo Maresca tahu ya, Trent tuh defense-nya tidak terlalu sebagus Robo kan di sana. Kenapa lu maksa ke kanan, kenapa enggak ke kiri aja ya? Maksudnya kalau ke kiri kan lu mungkin bisa nge-press Trent yang agak teledor kalau defense jadinya iya bisa di switch, tapi ya itu sudah kejadian juga sih. Mungkin kalau misalkan offensive kiri
offense kiri berarti sayap kanan Liverpool ya. Lu naik ada Mohamed Salah di situ sebenarnya sih. Betul, mungkin agak risky. mungkin agak risky juga sih, itu juga sih. Itu makanya kemudian Kukurea nggak ada tuh. Iya itu Iya, ngaruh ke ngaruh. permainan Chelsea. Iya. Ini laga yang penting ya bagi keduanya karena kedua pihak merasa Enzo Maresca dan juga Arne Slot merasa ini adalah laga yang bisa kayak mendefinisikan mereka lah, terutama kalau Chelsea kan di laga pertama mereka lawan City, abis itu mereka tidak tersentuh gitu ibaratnya ya, formnya bagus banget, bahkan Maresca sama Palmer jadi player and manager of the month. Bahkan si Palmer 2 dari 3 bulan dia dapat. Iya. Iya. Itu Lampard 4 loh sepanjang sejarah dia main. Palmer udah 2, keren baru juga ya. 2-2. Box to box berhasil mewawancari Palmer. Palmer, walaupun Meskipun gitu doang gitu dia doang. jawabnya ya. Dan kalau bagi Arne Slot itu bagi Chelsea ya, sekaligus pembuktian ini kalau lawan tim yang bisa dibilang lebih difavoritkan seperti apa gitu. Sedangkan bagi Arne Slot dia udah bilang di presscon juga bahwa ini bisa jadi adalah rangkaian berat kami. Karena kan abis itu Arsenal, terus nanti akan ada lawan Di Eropa juga. tim-timnya Eropa, tim berat RB. lainnya lah. Iya. Dan jadwalnya juga cukup padat nih abis ini nih gitu. Jadi katanya kalian bisa ngejudge tim kami setelah rangkaian ini gitu. Sebenarnya ini adalah awal. Jadi sebenarnya ini model yang baik ya Modal yang baik. bagi Liverpool. Dan pesaing Liverpool ya sekarang ini adalah Man City nih sejauh ini di klasemen ya. Karena lagi-lagi ada John Stones effect. 90 plus 5. 90 plus 5 dengan jersey marun. Gue berat juga deh kayak jersey marun. Jesse Marun. Akhirnya gol, tapi ada orang mempermasalahkan VAR ini, angle-nya coba. Apa sih Josesa kenapa emangnya? Iya, itu Sempat diganggu oleh Jota. Nah. Kok Jota sih? kok Jota sih Bernardo Sebenarnya Silva. Bernardo Silva. Bernadia Silva. Ya. Bernardo Silva. Ya, terus? Jadi lo kalau lihat golnya itu, ya kan dia nyundul si John John Stones-nya. Terus Jotanya sempat di depannya Ya enggak, Silva, Jota Silva. mulu. Bernardo Silva sempat di depannya Josesa. Josesa. Itu gue menanti padahal tuh John Stones yang main itu. Sam Johnson kipernya. Oh. Biar Johnson sama John Stones. Ternyata Josesa. Enggak cedera. Nah, semua sesuai dengan yang lu pengen, Dex. Maksa anjing. Iya itu. Johnson sama Johnson Cuman lucu juga setelah sih. dilihat di VAR itu timingnya Jota, timingnya Bernardo. Itu tepat. Kayak Waldo lu ngomong diving dive 4 dia kali. dia pas ganggu, pas lagi sebelum nyundul dia udah cabut, udah nundul. Jadi sah. andaikan itu masih diganggu itu nggak sah tuh. Tapi itu sah boleh kayak gitu. Sah itu. Soalnya Ben White udah gak mau ganggu-ganggu tuh. Kipernya juga namanya sah. Itu bukan udah Dex. Udah. Kalau Capek naikin lagi, naikin lagi. Ha. Di Indonesia Timur tuh Jose saya. Iya, Sah. Sepunya. Sapunya. Sepunya apa? Sah. Jadi itu sah. Sah itu. Lu sah. kan loss of Dex game tuh. Iya, itu sah itu benar. Oh sah tuh ternyata. Tapi Cuman ya orang-orang kan pada Man City curang gitu kan. Emang itu mah ini aja, pandangan-pandangan aja menurut gua. Oke. Tapi apa yang Background. menyulitkan City? Rodri enggak ada. Rodri enggak ada, tapi Itu Startnya- itu masih startnya Wolves. lelet loh Man City loh di beberapa pertandingan terakhir. Kayak bahkan kebobolan duluan. Tapi menurut gue Rodri itu bukan cuman ketika nyerang ya, ketika bertahan. Beberapa pekan terakhir yang gak ada Rodri itu yang disorot sama Man City itu sebenarnya lucu. Itu kan ini bahasan yang biasanya diarahkan ke tim-tim yang bagus transisi nyerang, terus kemudian transisi bertahan buruk. Nah itu City tuh. Transisi bertahannya jadi buruk karena ketika apa namanya, ketika lawan dapat kesempatan langsung counter itu kerasa banget tengahnya bisa kosong. Gitu. Itu yang jadi belum jadi apa namanya PR yang- ditemukan solusinya apa Pep Guardiola kayak gimana. Walaupun ada opini-opini yang bilang Pep Guardiola itu tidak harus dinilai dari cara dia apa namanya OOP atau cara dia bertahan. Karena cara bertahan dia adalah dengan menguasai bola sebanyak-banyaknya. Menurut gua itu pembelaan yang agak-agak justifikasi karena kan balik lagi kalau misalkan kayak begitu lu nggak bisa bilang tim yang defending salah pakai Yeah. kacamata sepak bola ofensif gitu loh. Gitu. Jadi lu maksudnya kalau bilang Pep Guardiola nggak bisa disalahin agak keliru juga karena kalau misalkan lu emang pakai kacamata yang proaktif ya lu harus bisa ngelihat gimana cara ketika mereka transisi ke bertahan gitu. Ya Rico Lewis, Ilkay Gundogan tuh bukan pemain yang kayak Rodri gitu loh. Jadi Iya. jadi Nggak bisa. kosong banget pas lagi transisi. Beda tipenya. Gue cuma agak kaget. Dulu kan kita sempat bahas ya, Pep itu pelatih yang ya dia tidak butuh pemain, dia menyesuaikan dengan pemain yang ada kan. Tapi ternyata nggak adanya Rodri selama ini sampai akhir musim ini kan pertama kali ya. Iya. Dan dulu kan ingat di posisi itu sebelum Rodri ada Fernandinho ataupun si Fernando ya siapalah itu. Iya. Fernandinho Ya Toure, maksudnya ada satu pemain yang emang saklek di situ terus dan akhirnya ditinggal Rodri ternyata agak bikin goyah juga walaupun tetap menang 2-1 agak shaky. Ya tapi kan kita selalu ngeliat City di awal musim emang selalu kayak gitu ya. Ntar tiba-tiba di abis Januari nyalip Arsenal gitu sampai akhir musim. Nah itu pertanyaannya justru. Kan kalau di musim lalu kita suka bilang Liverpool dibilang mentality monster. Ini justru berbahaya karena kenapa dia harus nunggu menit akhir baru bisa
mencetak gol. Nah ketika itu nggak datang akhirnya kalah dan akhirnya kepleset, imbang, kalah gitu. Itu yang terjadi di akhir musim lalu. Sehingga akhirnya Liverpool tercecer dari 3 horses race. Akhirnya cuma City sama Arsenal gitu kan, gara-gara ada hasil minor yang beruntun lah. Walaupun dibilang mentality monster. Nah City udah melakukan ini beberapa kali gitu. Ini cenderung lebih mentality monster, jadi punya isu tinggal nunggu kepleset, atau emang yang tadi Tio bilang soal ugly win aja, tapi mereka akan bertahan sampai pada sembuh terus nanti naik. Tergantung menurut gue. Ya mental pasti ngaruh. Cuman menurut gue karena kebiasaan Pep Guardiola nemuin solusi sih, solusi secara taktikal ya, makanya kemudian itu bisa nge-bail out mereka itu bukan pakai pemain, nge-bail out mereka pakai taktik gitu sebenarnya. Pemain akhirnya perform kayak John Stones di menit-menit akhir itu karena kan mereka udah nggak perlu memusingkan hal-hal lain karena udah taktik udah beres lah. Tapi yang sekarang ini emang menurut gue berbeda sama persoalan di musim-musim sebelumnya. Kan ini persoalan defending nih gitu. Karena biasanya kan orang bakal main deep lawan City atau nunggu City nyerang kemudian counter. Nah sekarang nih justru City lagi lemah ketika lagi di counter gitu. Nah itu gimana solusinya yang belum kelihatan. Karena Pep Guardiola tuh mau ngasih ngotot loh. Lu bayangin mereka main close proximity gitu ya, deket ya, dari belakang ke depan tuh pasti rapat. 3-1-6 lu bayangin itu biar lawan gak maju buat nyerang mereka. Makanya mereka main 3-1-6 buat build up. Itu kan sangat komit banget di depan. Nah kalau misalkan itu ke counter dan satu pemain kayak Rodri nggak ada, gimana gitu. Sama Pep Guardiola juga sebenarnya memuji juga taktiknya siapa? O'Neil ya. Wolves di press conference habis laga dia bilang si O'Neil ini emang tahu gimana cara merepotkan gue, dia bilang gitu. Dia tuh sering numpuk pemain di depan. Jadi second ball-nya juga menang. Itu yang disorotin Guardiola. Berarti butuh solusi untuk lawan kayak gitu ya. Cuma Arsenal nggak punya solusi nih ngalahin Iraola. Duel pelatih Spanyol nih, Arteta. Set piece-nya malah bagusan Bournemouth. Ali set piece, kena set piece golnya ya. Tapi itu Raja ternyata set piece pas dicek setelah Iraola menjadi manajer Bournemouth, itu gol ke-12 Bournemouth dari set piece, yang mana itu terbanyak ketiga di Premier League selama eranya Iraola ya, dari semua tim ya. Setelah Arsenal. Tapi menurut gue tapi itu Martinelli sih gagal. Iya, itu Martinelli langsung momentum pindah itu 2 kali dia rebound. Itu makanya agak telat masuk kayaknya dah. Makanya menurut gue sebenarnya main 10 orang tuh bukan persoalan buat Arsenal gitu. Karena kan pernah sih sebelumnya. Iya, maksudnya setelah main 10 orang itu masih ada kans dari Merino tuh yang bola crossingnya si Sterling kebuang kemudian ditendang. Dan gue ngeliat kayak misalkan udah main 10 orang pun defendingnya tuh masih compact gitu. 4 tadi kayak gue bahas ya, 4 yang paling belakang itu stay in position, terus kemudian yang cover mereka itu yang entah di wide area atau di area depan box tuh gelandang atau sayapnya gitu. Makanya itu kemudian berubah semua pemain-pemainnya. Iya gitu. Tadinya Sterling di kanan, Ben White di tengah, Ben White di kanan, Kiwior di sini. Akhirnya Kiwior di kiri, Ben White di kanan. Gitu. Jadi maksudnya siapapun pemainnya sistem pertahanan itu sama gitu. 4 di belakang itu stay in position, yang cover mereka tuh yang tengah atau yang sayap. Bahkan beberapa momen gue lihat ketika Bournemouth kan kalau misalkan mau nyerang kan nggak bisa lewat tengah karena udah penuh. Semenyo. Terus kan ke sayap terus kemudian Arsenal 4 orang di sayap. Crossing, bayangin terus kemudian crossing. Nah ketika kemudian tugasnya yang 4 orang di belakang ini adalah buat antisipasi bola-bola trupas. Beberapa kali trupas lolos kan, cuman bisa diantisipasi gitu. Iya dan lu mau keluar unek-unek gak? Kartu merah menurut gua. Iya kartu merah ya, gue juga bilang ini kartu merah yang cenderung lebih kelas lah gue dibanding Trossard dan Declan Rice ya. Apalagi kalau tadi aturan loss of the game. Cuma kan yang gue bingung, Tosin kok enggak gitu aja sih. Cuma kalau bisa jelasin ya udah. Karena kan nggak ada yang nyangka juga Arsenal bakal adu lawan Bournemouth. Kayak puas kalian. Enggak gini. Gue mau ngomong ya, satu orang yang di grup chat seneng banget Waldo. Iya pendukung Spurs. Enggak jujur. Kayaknya dia lebih dulu dari gua. Iya. Makanya anjing. Bellingham celebration bangsat. Kan Bournemouth lagi corner nih, gua baru dapet. Masuk bentar dulu. Anjing. Jaraknya 9 menit aja dari antar sama gol ya. Masuk gua kayaknya dia lebih dulu berapa detik, ada ting masuk. Iya. Nah, Saliba merah gitu di grup. Berisik mas tuh Waldo. Apa masa lalu sih Do sama gua? Maksud gue gitu. Kayak gini ya. Ini gue perspektif gue pribadi kan, lo bilang unek-unek ya. Ini gue rencana akan ke Emirates nonton Arsenal Liverpool. Gue ingetin. Jar, lu ke Emirates gak ada Saliba Jar. Gak ada Odegaard Jar. Sakanya kuning nih. Sakanya juga masih ragu-ragu. ragu-ragu. Kuning. Maksud gue ngomong ke siapa kemarin nih? Anjir gue ke Emirates gak ada Saliba nih gitu. Ada kali nonton di tribun. Enggak anjir, maksud gue di lapangan. Nonton doang mah Thierry Henry juga nonton.
Maksud gue lah gini loh, bukan soal kartu merah ya, karena gue lihat juga Ros, ketika kartu merah Arsenal nggak panik bisa bilang gitu. Iya, Bukan kartu panik. pertama, ya kan? Emang. Walaupun aneh, main 8 kali 3 kali kartu merah, coba lo bayangin. Ini agak aneh nih, gitu ya. Cuma ya udah. London is red. Ya udah, London is red kartu. Ya udah, tapi gue lebih pedihnya karena akan menghadapi Liverpool tanpa Saliba. Itu sih yang menurut gue lebih berat dibanding kemarin ya. Iya. Kalau kemarin kan bisa dibilang ya Saliba juga kalau misalnya kita perhatiin baik-baik, ya fans Arsenal, gue yakin nyalahin Trossard. Ngapain back pass-nya begitu? Back pass-nya Iya. susah. Maksud gue lu biar aja bola out. Ngapain lu balikin Ngapain? begitu? Lu pernah Aneh. ini kayak nonton videonya si Granit Xhaka nggak zaman di Arsenal? Belum. Yang dia bilang gua Yang mana? dia kartu merah. Oh iya tahu, Iya, nyelamatin. ya nggak apa-apa, gue kartu merah itu tugas gue nyelamatin. Cuman lu ngoper yang bener. Iya, gue benar ya. Ada di ini Amazon ya. Iya, Amazon dia All bilang or gitu, Nothing. Iya. Gue nyelus selamatin tim kita. Kalau nggak Iya, kalah itu, gitu. paling nggak gue kasih penalti. Gak apa-apa gue kartu merah, tapi seenggaknya lu ngoper yang bener dong gitu kan. Ya itu ada. Terus juga golnya siapa namanya? Golnya kedua yang penalti, Justin Kluivert itu kan back pass juga. Kiwior juga, terus Kiwior. diganti. Itu parah sih tapi maksud gue. Parah itu parah. Dia masuk, Iya. terus diganti lagi kan. Ganti Gua kan Jesus. Nuaneri, Jesus ya, Jesus ya. Gue kan kesel ya. Biasa gue gak tau kalau lain gimana ya. Kalau gue kesel malamnya gue main PS. Gue lagi karir mode gitu kan, pakai Arsenal. Terus Jual udah ketawa. gue kan Saliba sama Gabriel main mulu nih, capek. Terus ada rekomendasi pergantian tau gak lu? Kiwior, si anjing nih. Udah gue masukin, bagus lagi di situ. Maksud gue lu main di FIFA aja deh Kiwior, nggak usah main di Arsenal. Maksud gue. Tapi gitu udah, aduh. Gue mengerti banget, tapi gue tidak membenarkan fans MU ya untuk ngecekin Arsenal. Lu tuh lebih goblok anjir. Tim Ntar lu tuh dulu. lebih goblok Ya, anjir. kalau yang dipertanyakan adalah starting 11, gue bisa paham ya. Maksud gue juga paham bahwa kan si Arteta juga bilang there's no rush of pushing Saka, akhirnya pusing beneran gitu kan. Yang mana ada Shakhtar Donetsk, abis itu ada Liverpool. Liverpool. Bahkan Shakhtar pun lu pada fokus main dah. Udah gak apa-apa dah. Fokus sono aja nih. Nuaneri aja main. Maksud gue, tabungan gue udah kekuras nih. Tolong. Maksud gue golin lah gitu, maksudnya Lu Emirates. jalan Iya, kapan iya. sih? Lu jalan kapan? Gue Hari Kamis jalan. Habis Gua habis nonton, habis maksud syuting. Habis syuting jalan langsung. Maksud gue tolong tabungan saya habis kalau anda. Gue pernah soal UE Indonesia kalau 0-1 terus bete banget terus. Yang nggak ada perayaan. Satu-satunya gue teriak sama orang-orang cuma Indonesia Raya terus. Lu kebayang kalau yang gue happy sama fans cuma nonton forever. Iya. Gue mau ngonten orang fuck you. Masa gue nggak mungkin dong. Iya. Gue berharap tuh di belakang gawang North Bank ya. Tolong Arteta, gue nonton di North Bank belakang gawang di kiri. Oh bayangan gua ya, kalau di kiri gawang dari belakang gawang, kan Arsenal kan kalau North Bank Kanannya itu biasa babak Saka. kedua. Benar. Babak kedua nyerang. Berarti asumsi gue pilih section nomor 10 itu gue melihat serangan dari kanan. Bukayo Saka, Ben White, Timber. Kalau Sterling yang di situ, gak perlu gue jauh-jauh nonton. Stres. Nggak semua lu bayangin. Sterling. Sterling Merino, maksud gue, lu Merino ya cocoknya sama Chico Jericho, bukan sama Sterling. Putri lebih ya? pas. Putri Merino. Merino. Aduh, sampai muncrat gue. Sterling Sebel ya, banget gue. duit ya, pound sterling. Ya itulah. Sabar Jer. Final Euro Ya itu. Oh, kalah. Final Euro. Dibayarin lu. Gua pakai tabungan gua sama istri. Enggak, lu bayangin Sejak ya. menikah. Udah pakai tabungan, terus yang main tuh kanan tuh Sterling sama Merino. Oh mantep tuh. Yang satu udah nunggu di right half space, yang satu gocek-gocek terus. Luis Diaz alhamdulillah. Dia puji Tuhan. Tapi menurut gue pasti akan ada perubahan sih. Gak mungkin enggak lah. Semoga. Arteta Donetsk gak usah main lah. Nuaneri main aja. Donetsk gak usah. Coba sekali. Saktar menang-menang ngapain sih? maksud gue lo Liverpool emang ya pas tuh di sana tapi maksud gue masih aman lah Jer. Bisa Ica. Awas 0 ya Arsenal. Ini kan Arsenal kan Jangan dibilangnya servisnya bagus Imbang ya. kayak gak apa-apa tapi golin. Arsenal bilang servisnya bagus ya. Kemarin gue baru kelihatan sih nggak ada Saka, nggak ada Odegaard tuh tipikal servis Arsenal mau berubah. Biasanya kan dia in swinger terus kan, ke dalam Iya, terus kan. swing, iya. Kemarin out swing terus. Lu tau gak sih gue works ini gitu. satu fakta lagi. Gue kan orang nanya, lu belum bertiga sih Jer, ntar aja gitu kan. Terus gue pikir hamin seminggu udah nih, udah makin menipis nih si section yang gue mau. Terus yang gue ada temen gue orang sana kan. Terus beli tiket nggak bang? Ntar aja deh nunggu Arsenal Bournemouth. Terus gue bilang jangan bang, abis kita menang bantai pasti harga naik. Gue beli tiket tuh bantai. Jumat sore apa Sabtu siang gue lupa pokoknya sebelum game, ya kan? Si harga sama segala macam. Si temen gue itu jadi nonton gak gue ya? Karena habis kalah ngapain kata dia, gak ada Saliba nih kata dia, jadi sendiri gue nih berdua. Yang absen Saliba, Odegaard, Saka masih deg-degan. Saka masih. kata gue sih Saka gak akan Saka dipasang main lawan sih. Shakhtar, kayaknya dipaksa main Liverpool. pasti dia udah Pasti biasa ya. musim lalu kan di peres gitu. Cuma gue gak tahu nih kalau
kalau nggak ada Saliba pertanyaan kan mungkin Calafiori yang di situ. Calafiori di tengah. Kiri siapa lagi? Kemarin Calafiori main di Kiri Kiwior. Kiwi. Kanan Ben White. Kalau kata gue ya. Timber kalau mana kata sih? gue ya. Timber bisa Timber sembuh sih? Belum ya? belum sembuh Timber kayaknya. Timber sakit lagi lu Timber. Aduh. Waldo kenceng banget. Udah beli tiket masalahnya itu. Tahu gitu kan tunda Desember lawan MU kali punya peluang lebih gede kali. Wah sombong banget lu, hati-hati. Makanya coba kita lihat MU nih. Coba kita geser deh. Ini rasanya lu tiap minggu berak-berak. Dok masalah lu apa dok? Sebenarnya. Hah? Ayo berantem Mal. MU deh. Dah lu. Mana yang mau banggain apa lu? MU comeback tuh. Kenapa sih Parah, marah-marah? Banyak yang comeback ya. Marah. Spurs comeback. Terus hitam nih gua. Ini comeback. Arsenal City doang comeback. City comeback. City comeback. Terus Arsenal doang gak comeback. Everton siapa? Southampton di comeback sama Leicester. Arsenal gak punya back. Tuh. Gak punya Saliba dia. Enggak Rossi juga nyebelin kayak enggak di Saliba lawan Liverpool. Udah tahu, gue main balas udah tahu. Enggak pas Saliba kartu merah. Waduh, yang ada di kepala gue udah wah Jerry kan Kasihan mau ke Jerry MU. gitu, kasihan Gak Jerry. usah disebutin, gak usah ditegesin, Ros. Enggak kan wah anjing kartu VR kan tuh. Kakak kartu kuning lu. Oh, kuning doang. Terus merah kayak waduh, Jerry gak nonton Saliba. Gua chat. Dok, santai. Anjing. Chat gue normal. Waldo pakai caps lock. Bellingham celebration. Waldo pakai caps lock. Jadi sebel gue Bellingham gara-gara Ryan Christie gini. udah kebayang mukanya Waldo. Maksud gue Gitu Ryan ya? Christie ya. Maksud gue Keren banget tau. Set piece tuh keren banget tapi. keren, Set piece keren. keren. Gue inget dulu kuis-kuis gitu kan hadiahnya Alexander Christie ya. Anjing. Ini Ryan Christie. Gue taunya Malcolm Christie tuh. Ya. Derby County itu Derby County. MU MU. apa lu? MU. Jago kan? Iya. Mana coba? Menang tuh. Garnacho 5 shoot on target. Iya. Itu Bagus ya ternyata dia. apa ya? Gua sebelum ini gue disclaimer dulu, maksudnya gue bilang gue kan pengen ngasih orang-orang kayak ketika Arsenal kalah jangan diceng-cengin, gila lu ya. Tapi Enggak balik. Enggak, maksud gua, lu fans MU-nya lu tahu tim lu Iya, tuh iya. gak konsisten. Nih lu menang, Arsenal kalah. Ntar pekan depan MU kalah, Arsenal menang. Kebalik Amin, tuh. amin ya Tuhan. Ya Tuhan, istri gua sampai bilang kayak kalau misalnya Arsenal kalah, aku mesti gimana Jer? Enggak tahu aku juga. Jangan dibayangin. Gua juga bingung. Jawabnya. Maksud gua Kasian sih dia. Maksudnya iya, Gimana? United bisa kembali dari Jauh, Brentford ya. kedinginan. Gue juga suka banget apa namanya? situasi ini lucu. Lanjutin. Males gue Saya ngomong ngomong merah. udah. Enggak, lo yang sana. Lah biasaan anjing. Orang lagi ngomong. Gue diam. Ngomongin next. Biasaan anjir ya ngomong dipotong-potong anjing. Iya dia marah-marah kayak ini, kayak Erik ten Hag sama Ruud van Nistelrooy. Iya. Pas lagi apa namanya cornernya si Brentford yang 90 plus 5. Yang mana sama kayak 90 plus 5 45 plus 5 gitu kan. Terus ya kemudian itu kan ini ya yang dibicarain kenapa kemudian si apa lukanya Matthijs de Ligt itu nggak kelar dalam sekali Itu percobaan. pertanyaan gue, berarti kan tim medisnya tolol Iya, anjing. itu kemudian dibahas. Ada 3 masalah. Ada sebenarnya. sampai 3 kali kan ya. Yang ketiga ada disuruh keluar dan itu yang bikin apa namanya kehilangan satu orang yang bisa heading bola dengan bagus. Center back satunya Johnny Evans gue lihat tergeletak di tanah Iya. itu kalah duel gitu kan. Terus udah gitu Dalonya ngelepas pinok. Iya. Dilepasnya kayak biasa. Iya. Diliatin ya dia loncat tuh. Kalau corner Bego, itu kan ketika lu corner dari sini nih istilahnya ya. Benteng paling pertama itu sebelah sini, ya kan? Itu yang harusnya Yang orang-orang bisa yang menghalau dekat. duluan ya, yang paling dekat. Makanya kemudian best header lo yang punya physical presence bagus biasanya tuh di sebelah sini. Itu kemudian kenapa kemudian De Ligt biasa di sini, De Ligt di sini, Johnny tapi. Evans di sini. Nah, De Ligt di sini di lapangan. Gitu. Gak ada gitu. Itu makanya kemudian wajar marah-marahnya. Cuman yang pertanyaan tadi itu soal kenapa gak sekali beres lukanya itu, gue baca di ada Athletic. Jadi pas luka pertama itu dia ditempel Kering. kayak substance kayak jelly gitu. Vaseline dia bilang Iya, atau apa kayak gitu. gitu. Cuman Vaseline. bukan ditutup perban. Bukan Kenapa ditutup nggak ditutup perban? Soalnya di rambut posisinya. Karena nggak posisi di rambut itu kalau ditutup susah. Gitu jadi cuma dikasih kayak substance itu doang buat ini. Nah itu nggak bekerja karena darahnya masih ngucur terus sampai kemudian 3 kali. Cuman alasannya Erik ten Hag sama Van Nistelrooy marah-marah itu darahnya udah kering sih. Jadi walaupun itu darah Itu cuma sisa darah ngocor doang. iya, itu darahnya udah kering. Kenapa lo harus ditarik keluar gitu? Itu yang Dan bikin gak- mereka dapat kartu kuning tuh dua-duanya. Walaupun menurut gue sih apa namanya secara peraturan
udah benar karena kan wasit nggak tahu kan itu darahnya udah kering apa belum, tapi kalau misalkan ada yang berdarah ya udah lu harus keluar. Ya gitu. tapi terlepas dari itu sebenarnya seharusnya ketika set piece gitu kan ya ada satu kesalahan si Dalot tuh cuma ngeliatin Pinok doang. Dimana saya kehilangan satu pemain itu iya sering lah, maksudnya tim-tim lain ketika pemainnya tarik keluar ataupun lagi perawatan lo ada corner atau set piece gitu kan berhasil juga. Tapi maksud gue ya ini lagi keteledoran Man United. Gue nggak apa ya, Dalo babak pertama tuh sepanjang babak pertama bagus, mainnya bagus lah. Maksudnya sampai akhirnya dia miss si Pinok itu. Tapi jawaban si Ten Hag di babak kedua menurut gua salah satu apa ya? Taktik yang Gua bagus kaget sih bisa. Woi, lu bisa nyerang gitu. Lu bisa nyerang lu semua ya. Dan bisa efisien dan akhirnya menunjukkan bahwa ya Rashford di kanan kan dulu pas itu kan dia juga sering di kanan kan. Dan Rashford di kanan bisa memberikan umpan ke Garnacho dan gol cepat itu ngubah segalanya sih, karena ketika gol itu kejadian cepat, shock terapi buat Brentfordnya belum sempat recovery, udah diserang kayak gungho aja udah gungho terus aja udah. Jadi apa yang beda di babak kedua? Apa? Apa yang beda di babak kedua yang lu lihat? Ya skornya aja. Iya, itu pasti. Itu pasti. Maksud gue di Ten Hag-nya. Enggak sebenarnya di babak pertama juga sama nyerang sama. Cuma emang permasalahannya kan klinis banget. Garnacho bisa 5 shots ya kalau enggak salah. 5 shots on target. 8 ya kayaknya. Shot on target, terus bahkan Casemiro tuh ternyata mungkin jawabannya dia nggak bisa main setiap pekan lagi lah. Udah nggak bisa kayak dulu di Real Madrid. Masalah itu kepayahan tuh di akhir-akhir dia. Akhirnya gue di perempat sakit gue rasa tuh. Ganti bang. Masuk Ugarte. Tapi ya lo gol cepat akhirnya 2-1 dan setelah itu kan lihat masukin semua back. Iya benar. Dia tuh masih trauma dari yang dia udah unggulan Aston Villa ke balap. Jadi lo bisa ngeliat dari pas musim lalu Brighton. Iya lawan Brighton. Pokoknya intinya United udah unggul 1 aja, masukin back semua udah. Kumpulnya back semua udah bodo amat gitu. Itu yang gue lihat sebenarnya sih 19 menit pertama doang yang shaky. Sisanya itu sebenarnya bagus. Jadi pas kebobolan sama Brentford itu kayak against the flow of the game sebenarnya gitu. Jadi yang gue lihat 19 menit pertama itu pressingnya tuh nggak kompak gitu loh. Jadi kalau ada yang satu ngepres, ada posisi lawan yang kosong gitu. Nah kemudian Brighton bisa ngarahin bola ke yang kosong itu gitu. Makanya kemudian diganti cara pressingnya. Gue ngeliat pas golnya yang kedua apa yang pertama ya Man United, terus dia ngasih toss gitu ke asistennya si Erik Ten Hag kan, si Rene Hake. Itu Rene Hake itu kalau gue baca di Go Ahead Eagles, cara taktiknya dia tuh yang penting safe defending dulu, nanti nyerangnya lewat sayap gitu. Nah mungkin ada pengaruhnya Ten Hag juga di situ, karena setelah 19 menit tersebut si Man United pressingnya itu jadi man to man, bukan zone lagi. Karena kalau zone tadi kan suka ada yang lowong tuh, nah ini man to man, dan itu yang bikin kemudian ketika Brentford nyerang nggak sustain, bolanya direbut sama Man United. Kan 2 kali tuh gol itu juga awalnya dari bola direbut sebenarnya gitu kan. Umpannya Bruno lah juga itu. Iya gitu. Jadi itu yang menurut gue yang mengubah. Nah pertanyaannya apakah taktik tersebut bisa konsisten? Gue sih berharap itu diterapkan secara konsisten karena itu works gitu. Dan yang gue ngeliat ternyata Rashford main agak ke inside itu lebih berbahaya, termasuk dari crossingnya gitu. Biarin yang overlapnya tuh fullbacknya si Dalo ya kan gitu. Jadi menurut gue jangan biarin, gue agak nggak suka ngeliat Rashford tuh berulang kali dribbling ngelewatin satu apa 3 orang gitu. Bisa sih, cuman nggak sustain aja gitu. Ya kan Garnacho sama Rashford pivot katanya. Tapi untung Man United menang ya, kalau kalah yang insiden Itu udah rame. Tapi keputusan wasit benar. Wasit benar. Love the game itu wasit harus ensure, harus memastikan bahwa pemain yang berdarah itu keluar dulu, diberi perawatan, dan ini bajunya atau alat-alatnya tuh nggak ada yang kena darah. Jadi kalau ada kena darah, emang kenapa kalau kena darah? Nggak tahu, itu emang peraturannya kayak gitu. Trauma dia. Boros ya, anjir. Boros. Sama lo kalau lihat juga tadi bener yang Tio bilang karena apa, medisnya Man United gak bener. Soalnya lo kalau lihat ingat Indonesia Guinea nggak? Gini yang siapa? Witan ya. Nah sebenarnya bisa kayak gitu sih. Udah dibalut aja dulu. Nanti kalau lepas ya udah tinggal sama kayak Malik ya. Malik Rizaldi yang pas kemarin gitu kan bocor. Jadi kayak gitu ya udah diperbanyak dulu, nanti dilepas nggak apa-apa. Cuman menurut gua kalau itu terjadi terus corner dia nyundulnya nggak bagus, nanti dia bisa nyalin tuh, ini gara-gara ada ini nih distraksi gua gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah dengan ada Delek di sana juga tetap jaga, nggak tahu juga kan. Kayak situ Indonesia lawan Arab atau Australia yang Sandy Walsh udah gini-gini, wah gua udah bisa masuk lagi, udah disuruh masuk. Nah itu harus diizinin wasit emang kalau kayak gitu. Makanya akhirnya begitu prit langsung dia lari kan ke belakang gitu ya. Dan di Serie A ada banyak pertandingan menarik, tapi sebenarnya tipis-tipis hasilnya. 400 tuh 1-0 semua. Iya. Napoli Empoli 1-0, Inter AS Roma 1-0, AC Milan Udinese 1-0, Juventus Udinese 1-0. Kok Udinese 2 kali? Juventus lawan Lazio. Lazio ya.
Dan juga Juventus dari 8 pertandingan baru jebol 1 kali. Ini sebenarnya pas Allegri juga bagus dia clean sheet. Iya, Cuma bedanya ini bisa nyerang, bisa golin. Golinnya Tapi cuma 1-0 terus. yang jadi persoalan tuh emang ngegolin ya Juventus sebenarnya. Kan kalau Allegri itu eranya adalah ketika Juventus XG-nya kecil, overperforming XG. Ini eranya Motta, underperforming XG. Underperforming terus. Jadi underperforming XG serius. Jadi kalau gua ngeliat 2 game terakhir tuh yang lawan Cagliari 1-1. Itu yang itu kalau nggak salah Juventus yang kartu merah, yang sekarang Lazio yang kartu merah. 2 game tersebut banyak banget peluangnya Juventus yang nggak bisa diselesaikan dengan baik, terutama sama Dusan Vlahovic gitu. Karena makanya kemudian sekarang jadi pertanyaan, apakah kalau misalkan Juventus itu punya striker yang lebih klinikal, yang insting membunuhnya lebih baik, Golnya lebih banyak. apakah golnya lebih banyak? Karena secara creating chances mereka udah cukup nih gitu, tinggal finishingnya doang gitu. Nah kemudian tadi mikir kalau Vlahovic ke Arsenal dulu dan dijadiin opsi ketika Arsenal buntu, apakah cocok? Nah, mungkin jawabannya baru kelihatan sekarang nih gitu, karena Vlahovic di Juventus musim ini week in week out main, Arsenalnya dikit ya. iya, berulang kali dia nggak bisa memaksimalkan peluang. Bahkan golnya Juventus, gol Lazio itu on goal kan. On goal. Ya ketika si Kabal dapat kans dari kiri itu, kemudian diumpan, bola berbelok karena backnya sendiri gitu. Jadi kalau bicara soal defending, cuman kebobolan 1 gol itu memang udah jadi trademarknya Thiago Motta. Karena kalau misalkan lo lihat Serie A musim kemarin, Bolonya itu cuman kalah dari Inter Milan sama Napoli kalau nggak salah ya. Fiori. Jadi cuman 3 posisi ketiga kebobolan tersedikit di Serie A gitu. Jadi kalau misalkan sekarang Juventus kebobolan cuma 1 dari 8 game itu tidak mengherankan, karena kalau lo lihat kalau tim kan biasanya kalau misalnya build up tuh kan pakai 3 ya. Tiga pemain di belakang, terus kemudian 2 terus 5 biasanya kayak gitu. Nah Juventus tuh 4. Satunya itu kiper. Kiper jadi back tengah. Giorgio. Iya, biasanya itu terus ada satu gitu. Nah, itu udah diterapin juga dari Bolonya gitu. Nah, kemudian ketika bola sampai ke tengah dan tengah dikerubungin sama lawan, biasanya wingernya ikut ngebantuin. Itu yang bikin kemudian ketika bola lepas, banyak banget pemain Juventus di sekeliling itu untuk bisa ngerebut lagi, dan itu susah buat bikin Juventus ditembus gitu. Nah, nanti kemudian kosong kan sayapnya, fullbacknya naik gitu. Nah, itu yang kemudian membuat susah banget ditembus. Cuman persoalannya adalah ketika nyerang transisi kadang-kadang kurang support. Terus kemudian ketika menghadapi tim yang low block, biasanya mereka muter tuh kiri kanan. Lawan Lazio gitu juga. Iya, Jadi sama ada kontroversi ya. iya, jadi Lazio itu 10 orang Romagnoli. Kasusnya sama juga. Mungkin dianggap itu ya menghalangi goal scoring chance gitu. Kan udah di depan banget, cuman wasit bilang ini enggak ada free kick kayak itu VAR, kartu merah si Romagnoli. Itu ngubah approach mainnya Lazio jadi lebih defensif. Nah, defensifnya itu mereka bagus. Cuman Juventus gak bisa manfaatin kontrol bola itu. Mainnya kiri kanan. Tapi itu bener kartu merahnya. Bener. Kalau itu bener juga. Bener. Walaupun gue ngeliat siaran ulangnya agak soft ternyata ya. Nggak terlalu ada kontak yang berlebihan gitu juga. Cuman goal scoring chancesnya itu emang di-deny gitu. Dokso ya, denying of goal scoring opportunity. Gitu. Tapi sebenarnya dengan Juventus banyak XG ya, cara mainnya udah bener sih menurut gua. Tinggal masalah personal yang bisa finishing apa enggak aja. Itu personal itu juga kemudian yang jadi persoalan, kayak Cup Miners tuh di tengah, terus Douglas Luiz itu Yildiz ya. Iya, itu juga. Jadi ada beberapa kesempatan ketika Juventus build up, mereka tidak bisa sustain operan. Malah menghasilkan turnover karena eksekusi operan itu tadi. Itu yang juga dikritik sama gelandang-gelandangnya. Ini kalau misalkan flow-nya nggak keganggu, mungkin bisa lebih bagus lagi. Walaupun gue bilang kalau ngomongin Thiago Motta, kalau ngeliat Bolonya musim kemarin, mungkin yang sedikit membedakan adalah strikernya kan sekarang Dusan Vlahovic, target man. Kalau musim lalu kan si Zirkzee itu ke tengah kan, deep lying. Jadi yang kanannya bisa kebuka segala macam gitu. Jadi kenapa kemudian titik intinya tuh ke para pemain tengah, kalau bisa jangan sampai ngasilin turnover karena bisa ngeganggu flow segala macam gitu. Ya untungnya defense-nya bagus sih. Defense-nya bagus ya. Kena turnover ya mereka bisa. Kalau misalkan mereka solid, kena crowd sama lawan, biasanya banyak yang bantu turun tuh, entah sayapnya gitu. Jadi itu yang kemudian bikin Juventus tuh susah banget ditembus. Cuman kalau lawan tim yang kontranya bagus, yang sayap-sayap cepat tuh bakal repot sih. Iya, itu dia pertanyaan gitu. Tapi sejauh ini nggak ada. Belum ketemu ya? Belum. Di Eropa itu 3-1 ya lawan PSV ya, belum. Kalau kayak dia bilang ujian berikutnya ini lawan Stuttgart kan. Stuttgart yang menurut gue juga itu salah satu yang punya sayapnya oke. Direct footballnya bagus. Ya, dari La Liga Barcelona menang besar 5-1 lawan Sevilla. Terus Madrid menang 2-1 lawan Celta Vigo dan Atletico menang 3-1 lawan Leganes. Ini sebenarnya ya sama-sama menang semua ya.
Dan Barcelona paling konsisten sejauh ini. Gimana juga di babak pertama tuh 3-0 kalau enggak salah. 3-0 Iya. dulu. Langsung. Gavi balik lagi Gavi ya. Udah kembali lagi ya. Udah deh Gavi ya. Gavi. Terus Menit 8 berapa gantiin siapa gitu. Sesni masih cadangan ternyata. Gue kira Iya, tadinya iya. buat ini. Bukan, Buat kiper bukan, utama. bukan, iya. Bukan buat kiper utama ternyata. Belum. Iñaki Pena. Dan Belum. juga- Menurut lo nanti Sesni. Menurut gue sih enggak. ternyata Belum pas ya. gua Enggak liat kayak ini, enggak ya. Udah cukup aja ya. Ngapain dia balik lagi kalau gitu? Ya buat Duit kali, backup. Bang. Buat backup. Gaji kali bang. Gue mikir CV-nya bagus banget. CV-nya Di LinkedIn-nya bagus Mumpung. nanti, di LinkedIn-nya bagus. Iya, Barcelona. Tapi ada apa dengan Real Madrid nih? Ini lu, gantian lu bisa ketawain dia sebenarnya. Hey. Tapi win Tapi dia seenggaknya. menang sih. Tapi Iya. enggak, Lagunya. Ini- Bape. Lu coba Celta sama Bournemouth menang Bournemouth anjir. Apa pelatihnya udah biasa main di La Liga, udah ngerti kita. Iya. Kita lagi ngomongnya. Ugly win, tetap ugly win. Udah mau El Clasico tuh yang queuing udah sejuta orang yang mau Iya. nonton El Oh. Clasico. bener. Tapi menurut gue Kalah nih. attacknya bagus, Tapi defendingnya jelek emang Real Madrid. Itu kayak MU tau nggak? Gua nonton Real Madrid tuh kayak Man United, cuman secara kualitas Cuma nggak ada attackingnya, Mbappe aja. ya secara Bagus, kualitas ya. attackingnya tuh beda. Tiap musim memang Madrid tuh selalu disamain sama MU. Iya emang. kenapa? Karena secara struktur nggak terlalu bagus. Nggak terlalu sebenarnya. bagus, tapi bedanya striker mereka bisa mencetak gol dengan baik dan benar. Nah, gitu aja. Holland tapi kan bagus kemarin. Iya, mantap. Holland bagus. Mantap. tuh. Langsung dikomen sama Anthony Martial. Mantap. Yang belum punya klub. Lu coba aja lu transisi lawan Madrid nih ya. Kasusnya bisa sama mungkin. Jadi kalau misalkan Madrid ketemu tim yang transisinya bagus atau lebih klinikal, mungkin hasilnya bisa beda. Karena si Tchouaméni ternyata nggak bisa ya defending sendirian gitu ya. Kalau gua ngeliatnya kemarin emang lagi off aja dia. Oh lagi off. lagi off. Dan emang musim ini tuh jelek banget. Musim ini tuh lagi kelihatan banget jeleknya. Musim ini baru awal Wal. Wih, soalnya Ini Celta Vigo yang golin siapa dok? Celta Vigo golin. Ada nggak orang Santiago Aspas yang golin? Iya, gua Aspas gak main. Oh nggak main. Biasa dia mulu golin sumpah. Iya. Kalau lawan tim besar tapi pasti golin loh dia loh. Iya, Pantesan dipanggil timnas kan. Iya. Kalau Atletik Williams tuh, kalau tim besar udah pasti itu. transisinya Pas jelek semuanya. Madrid. Apalagi kalau misalkan fullbacknya tuh maju semua. Udah sisi kiri kanannya udah pasti dieksploitasi. Guho. Fullbacknya tuh Vasquez di right back, right backnya Fran Garcia. Emang Oh, Naik oke. semua. tadi kan kalau secara ofensif bagus nih. Cuman pada saat defense jelek Defense banget. nggak ada Jelek banget ya. Jadi kayaknya Januari harus belanja nih. Januari harus belanja. Ah, Saliba. Tapi Enggak, ya Klasiko Woi, dulu woi. nih. Yo jangan Saliba. yuk. Yo jangan. Ah, Saliba iya makanya. Jangan itu. dong. Kemarin Tren. Sengaja kartu kuning mau lagi record. Masa- Ah, Enggak jadi tren kan mau di tren sama Virgil van Dijk ya. Cuman mau di kontraknya ya. Jadi ada rencananya Bukan tuh, beli. Sebenarnya targetnya tuh ada Kontrak Alphonso pada Davies, habis kan. Arnold, Van Dijk sama Saliba cuman Sembarangan nih orang Van Dijk nyebut. opsi terakhir lah. Hmm. Yang Ini- permasalahannya ini Lu bayangin kalau Saliba jadi dibeli Madrid makin ketawa dia tuh. Sembarangan Makin nih ketawa ngomong. dia sama lu. Sembarangan. Kemarin kan gue mau post soal Saliba kartu merah ya. Waktu Arsenal main gitu. Ada yang reply gitu. Latihan bang sebelum diambil Madrid. Anjir. Latihan mental Latihan Saliba. mental dulu Jahat ya. banget anjir. Itu gue kemarin nemuin nih videonya Rio Ferdinand. Kalau misalkan ada ini gue nyebutin back tengah terbaik di Premier League. Kalau yang the best, lu bersuara. Dia ngelewatin tuh John Stones, terus kemudian siapa lagi ya? Gue lupa ada Ruben Dias. Iya, Itu gua tahu, dilewatin gua sama nonton, dia. gua nonton. Glenn William Saliba. Saliba Yes, gitu. Dia jadi menurut Rio Gila, Ferdinand back diakui. terbaik Premier League saat ini tuh William Saliba. Di atas Van Dijk bahkan. Saliba juga pernah ditanya apa back terbaik saat ini siapa diurutin back kelas lah gitu kan. Semua itu kecuali siapa gitu. Tapi terus disebut yang terakhir Sergio Ramos gimana? Oh iya dia terbaik. Sergio Ramos. Oh, Madrid. Berarti hatinya tuh udah. Tapi so ngomongin Madrid sama pemain mah semua pemain juga pasti ditawarin Madrid. Tapi Iya. iya lah. Gue kalau jadi pemain bola dimanapun ditelepon Madrid sih. Iya. Saliba harus menangin Premier League dulu sih menurut gue. Ya nggak perlu lah Thomas Gravesen yang tiba-tiba ke Madrid tuh. Woodgate juga Julian nggak Faubert, juara. Julian Faubert. Faubert, abis itu Borneo. Heeh. Borneo tuh nyasar tuh kan. Itu juga tuh si siapa Santiago Munes Madrid. Gapin Haris. Gavin Haris. Woodgate. Bundesliga ya. Bayer Leverkusen juara musim kemarin masih teriak-siak. Sekarang di peringkat Musim keempat empat. ya. Peringkat 4 menang lawan Eintracht Frankfurt 2-1. Terus Bayern unbeaten. Di klasemen dengan nilai 17 menang 4-0 lawan Stuttgart. Harry Kane hat-trick yuk. Udah Gini, gue gini. bilang. Tapi masih di bawahnya Marmush tuh. musim lalu tuh Marmush. anomali buat Bayern Munchen. Jadi lu siaran Bundesliga juga merasa ini kayaknya Bayern megang lagi. Udah Bayern. Tapi panik ya. sama posisinya sama Leipzig. Sama. Iya. Leipzig tapi masih unbeaten ya. Unbeaten juga. Leipzig. Nah, pertanyaan gue mau sampai kapan Leipzig ngejarnya gitu Nah, aja. iya sih.
Kan Iya selalu kayak sih. gitu. Iya sih. Orang bilang, musim lalu salah bang. Gue sih iya lah, Ferguson musim lalu jago banget. Masalahnya jago Dan menit akhir. bayarnya juga jelek. Iya, jago menit akhir kan. Iya. Extra time masih ketinggalan 1-0 plus 1 2-1 sama plus 5 2-1. Tuh Iya. sering banget kayak gitu. Dan di Europa League juga gitu ya. Jadi maksudnya emang lagi wangi. Wangi. Bisa Nah, dibilang. ini kan berarti Habis kan nih. ini Munchennya ya, biasanya kemarin kita sempat bahas Bayern Munchen bagaimana di bawahnya Vincent Kompany kan. Misalnya pemainnya fluid semua, bahkan Jamal Musiala bisa dari tengah masuk ke kotak penalti, Harry Kane bisa melebar ke kiri. Terus kalau lu mentok masukin Thomas Müller jadi Raheem Deuter. Jadi maksud gue ya dengan skor banyak ini sih make sense sama Madrid. Iya, apalagi- sama Harry si Munchen. Pesaingnya sekarang Leipzig sama Freiburg. Freiburg. Dengan Posisi 3. tiga. Tapi Agak berat ya. Maksudnya kalau saingannya sama Leverkusen kan ibaratnya pas kedua tim ketemu juga seri Iya. gitu dia saling. Tapi kan ya nggak ada yang tahu juga sepak bola kan bukan Ya. sekadar matematika ya. Siapa tahu fokusnya di Champions League. Ya Pak, Bayern Leverkusen. Enggak, Bayern Bayern Munchen. Sama aja ya. Sama aja. Ketemu Arsenal lagi. 8-8. Haji Ken nih sama Eric Dyer nyetak gol. Ada update apa, Ros? Itu update Kanjuruhan apa Ada ya? Dex? Update Kanjuruhan sebenarnya kalau dari berita nggak banyak, cuman kemarin tuh gue senangnya adalah di box to box Box to box ID, ya. box to box ID Oh, iya. bikin konten 10 quote. 10 quote Jokowi enggak yang Kanjuruhan tuh ya quote Jokowi yang dia Iya, bilang iya. ya nanti saya pikirkan. Iya, di 10 quote-nya terbaik Jokowi itu ada satu momen di mana wawancara di istana ya. Di sana. Gimana pengusutan tuntas Kanjuruhan. Terus Jokowi bilang, jawab saya akan Dipikirkan. jawab di lain Saya pikirkan dulu. ya itu saya lain pikirkan waktu. dulu, saya jawab di lain waktu gitu kan, sampai dia lengser turun dan digantikan Pak Prabowo. Dia Nggak tidak dijawab. menjawab pertanyaan tersebut. Nah, makanya kemudian harapannya adalah di pemerintahan baru ini Ya. pengusutan tuntas Kanjuruhan tetap dilakukan gitu. Tapi kalau dari media-media kemarin ya gue senang sih kalau kalian tahu filmnya Watchdog yang pesta oligarki itu juga dibahas di situ Kanjuruhan. Jadi maksudnya sense terhadap Kanjuruhan itu sebenarnya masih ada di Iya. masyarakat. Ya gitu. kita harap ya pemerintahan yang sekarang ya lancar semuanya. Juga para menteri yang sudah terpilih ya semoga lancar Kementerian juga. baru. Kementerian kegelapan gak dipanggil kemarin. Gue cuma mau pesan doang dengan nambahnya menteri Nah yang itu semuanya. banyak tuh. Hampir setara Chelsea ya. 53. 8. Enggak, gue gak ngomongin gue cuma mau bilang buat yang di Jakarta jangan lebih pagi, jalan lebih pagi deh. Oh iya. Tetot banyak banget anjing dari pagi buset. Iya. Bener, Iya. tetotnya tuh aduh macetnya tambah lagi nih. Orangnya makin banyak. Orangnya makin banyak. Dan dapat perlakuan khusus. Aduh ya, yang jelas itu dia. Jangan lupa untuk subscribe kita dan juga nyalain lonceng buat tahu kapan munculnya. Kadang-kadang Waldo suka upload jam 5 pagi menemani subuh katanya. Iya. Jadi biar Soalnya- bisa update. Timnas, kalau timnas. Apalagi kalau biasanya. timnas juga gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga nonton YouTube-nya Stanpack. Mantep. Sampai. Aun bahas kemarin tuh juga rame ternyata nih yang nonton bagus dia karena ke stadion-stadion gitu. Iya. Jadi jangan lupa nonton Bener. juga apa? Langsung Oh, live stream. Oh, itu harus lah. Waldo mau live streaming. kalau dia Jangan- kalah, lu komenin tuh bego lu gitu. Gue nunggu kapan lawan Tio. Gue nunggu kapan dia lawan Tio. Yo, tolong yo. Ayo, ayo. Mau main kapan ntar malam? Mau Besok katanya. Ya, Selasa, Tio di Selasa, Makassar. Selasa. Tolong yo, berikan Ntar dia malam aja lah kita. Ntar pelajaran. lu komenin. Pemanasan. Ntar malam malah fokus ke live stream gini nggak ditolong. Ya kan lagi disiapin dulu overlay gitu-gitunya ya. Oke, abis Tio balik dari Makassar akan ada duel yang akan membungkam, yang bacot banget di grup minggu ini. Tolong Tio, tolong kalahkan Waldo, biar dia nggak usah famos terus. Udah, gue udah belajar, gue udah belajar. Gue Tolong, udah Tio. belajar. Tolong. Gue udah divisi 2 sekarang. Jangan Udah, lupa udah bisa. Waldo Feral ya. Apa namanya YouTube-nya? Enggak, Pakai box box di to box, box 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 to nanti, box. Ya, box. di box to box. Subscribe aja pokoknya. Subscribe aja akan ada duel sekali lagi ya. Tio melawan Waldo. Habis obrolan dari Makassar. Yang kalau buka baju. Ada yang lebih memalukan gak dari itu buat Waldo bacot ini. Oke, terima kasih, jangan lupa nonton live streamnya. Sampai jumpa di Box to Box.